Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman kelas 5A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini bertepatan dengan hari Kamis 29 Juli 2021 kita masih diberikan berbagai nikmat, diantaranya nikmat sempat sehingga kita bisa bertatap layar kembali untuk sama-sama melanjutkan pelajaran tematik pada kesempatan hari ini. Sholawat juga salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku kelas 5A, langsung saja hari ini kita buka bukunya. Kemarin di Mister itu sampai halaman 64 ya, sampai halaman 64. Silahkan dibuka bukunya terlebih dahulu. Nah, setelah kemarin sama-sama sudah kita pelajari, kalian sudah menuliskan contoh-contoh hewan yang ada di sekitar kalian, termasuk hewan jenis apa, vertebrata atau avertebrata. Kemudian juga sudah menuliskan alat geraknya berupa apa. Kemudian sudah menuliskan juga fungsi daripada alat gerak tersebut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang silahkan dibuka halaman 65 tentang, maaf telat Mister. Ya nggak apa-apa, tentang jenis gambar ilustrasi. Ya, Mister akan coba tampilkan di halaman 65. Mister akan coba tampilkan di layar ya. Nah, halaman 65 yang ini. Oke. Sudah terlihat ya di monitor kalian? Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mister. Oke. Kita mulai saja. Waktunya terus berjalan. Yang hari ini akan kita bahas adalah tentang ini, jenis-jenis gambar ilustrasi. Kalau kemarin kan baru pengertiannya ya, baru pengertiannya. Nah, ada yang masuk sebentar. Nah, kemarin baru pengertiannya. Di sini juga dijelaskan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gambar ilustrasi adalah, garis bawahi, gambar isinya bisa foto atau lukisan untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Jadi gambar ilustrasi ini fungsinya untuk memperjelas isi buku. Nah, apa saja jenisnya? Yang pertama ada gambar realis. Apa itu gambar realis? Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambarnya sama dengan objek aslinya. Contoh misalnya lukisan pemandangan Gunung Merapi. Nah, melukisnya ngelihat Gunung Merapi beneran, itu namanya gambar realis. Gambarnya sesuai dengan objek aslinya. Atau gambar lukisan wajah seseorang
yang mirip dengan dengan wajah aslinya itu namanya gambar realis. Jadi dia tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, plek ketuplek atau sama persis dengan objek aslinya. Itu ya, poinnya ada di sini. Gambar sama dengan objek aslinya. Kemudian jenis yang kedua adalah gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar seperti ini banyak dijumpai pada kain batik dan relief. Relief itu kalau di dinding-dinding candi atau di museum. Nah, itu relief. Jadi kayak semacam dipahat gitu. Itu namanya gambar dekoratif. Jadi tujuannya adalah untuk membuat lebih indah. Bentar, ada yang join. Ya, yang baru gabung silahkan menyesuaikan di halaman 65. Berikutnya, yang ketiga, kalau ini sudah tidak asing bagi kalian, adalah gambar kartun. Apa itu gambar kartun? Gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor. Nah, jadi ada semacam kelucuan di situ. Kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokohnya pun sangat bervariasi. Bisa berupa manusia, tumbuhan maupun hewan. Ya, tokoh kartun yang berupa manusia cukup banyak. Kemudian hewan apalagi ada Tom and Jerry, kemudian banyaklah Donald Bebek kalau zaman dulu. Kemudian gambar yang keempat disebut dengan gambar karikatur. Nah, ini poin 3 dan poin 4 itu mirip, cuman nanti Mister jelaskan perbedaannya. Nah, di sini gambar karikatur artinya gambar yang dilebih-lebihkan. Kuncinya ada kata dilebih-lebihkan. Kalau ini hanya mengandung humor. Dua-duanya ini lucu, tapi yang gambar karikatur itu dilebih-lebihkan. Kadang kepalanya lebih besar daripada bentuk badannya. Kemudian dalam gambar karikatur ini ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, ciri-cirinya ada perubahan bentuk di setiap karakternya. Misalnya kepalanya lebih besar atau kepalanya kecil, badannya yang besar. Nah, itu ciri-ciri dari karikatur. Jangan sampai tertukar untuk di gambar kartun dan gambar karikatur. Berikutnya, nah, ada beberapa langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, tentukan tema, sudah jelas. Tanpa tema kita tidak bisa mengawali atau membuat gambar. Misalnya, disuruh membuat gambar ilustrasi tentang keindahan alam. Nah, tapi temanya bukan keindahan alam, ya gambarnya jadi tidak sesuai. Nah, menentukan tema merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Ini juga dipahami. Garis bawahi, biasanya di soal ulangan dan lainnya ini keluar langkah-langkah membuat gambar ilustrasi apa saja. Nah, menentukan tema merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam menggambar ilustrasi. Itu langkah pertamanya. Tema dibuat haruslah sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Kalau bacaannya tentang keindahan alam, ya gambarnya, temanya tentang keindahan alam. Jangan gambarnya, teks bacaannya keindahan alam, gambarnya otomotif. Itu berbeda. Kemudian setelah itu barulah kita dapat menentukan tokoh, adegan, dan suasana pendukung adegan yang akan digambar. Misalnya keindahan alam di pantai, ya suasana di pantai itu seperti apa, tokoh-tokoh kalau di pantai itu biasanya ada apa saja. Misalnya ada nelayan. Nah, adegannya misalnya nelayannya sedang mau berangkat ke laut menangkap ikan. Pendukungnya kalau di pantai itu apa saja. Nah, itu
menentukan tema. Kemudian yang kedua adalah membuat gambar. Baru setelah menentukan tema, baru dibuat gambarnya. Langkah selanjutnya, membuat rancangan gambar atau gambar sketsa. Gambar sketsa biasanya gambar tipis-tipis dulu ya. Alat yang digunakan pensil, baru kemudian dipertegas hingga menjadi gambar yang bagus. Kemudian yang ketiga baru diwarnai. Setelah semua gambar jadi, barulah tahap berikut yaitu pewarnaan. Tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan bisa pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Kalau sekarang era digital, kalian bisa menggambar kalian bisa menggambar di beberapa aplikasi digital untuk menggambar ya, banyak. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh gambar. Perhatikan yang A, yang B nih. Kemudian C, D. Perhatikan gambarnya masing-masing berbeda ya. Ini suasana pasar, nampak jelas, real seperti aslinya. Kemudian ini gambar Cristiano Ronaldo. Tapi perhatikan bentuknya. Di sini ada yang dilebih-lebihkan. Apa? Lehernya. Nah. Kemudian kalau ini sudah jelas, gambar kartun. Nah, yang ini gambar yang ditujukan untuk memperindah sebuah benda menjadi lebih indah. Misalnya ketika ini ditaruh atau di gambar ini ditempel di mug atau gelas, gelasnya jadi lebih indah. Atau ditempel di misalnya baju, di sablon di baju, jadi motif batik dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya ke sini ya. Sekarang 5 menit lagi kita selesaikan yang ini ya. Ayo rumuskan. Maaf gambarnya kurang jelas di Mister. Yang nomor 1, kira-kira menurut kalian termasuk jenis gambar apa? Realis, dekoratif, kartun, atau karikatur? Gambar realis. Betul, ini termasuk gambar realis. Silakan ditulis. Alasannya sama dengan objek asli. Di sana ada keranjang, di gambarnya juga dibuat ada keranjangnya. Itu ya ciri-cirinya untuk realis. Kemudian yang nomor 2, ini termasuk gambar apa? Ada yang dilebih-lebihkan dari Karikatur. 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 Betul, karikatur. Ciri-cirinya kalau karikatur tadi Mister sudah sampaikan, ada perubahan bentuk yang dilebihkan. Yang dilebihkan. Nah, dalam gambar karikatur ini yang dilebihkan perubahan bentuknya dari kepala sampai leher. Terus yang ketiga, kalau yang ketiga kalian pasti sudah tahu. Gambar apakah yang ketiga jenisnya? Gambar kartun. Betul, gambar kartun. Nah, alasannya ya mengandung humor, bisa lucu,
juga boleh. Yang terakhir, nomor 4 adalah termasuk jenis gambar dekoratif. Alasannya, gambar dekoratif adalah ditujukan agar memperindah suatu benda. Nah, oke. Itu ya. Yang pertama gambar Agar apa, Mis? ditujukan agar memperindah suatu benda. Misalnya gambar ini disablon di baju, bajunya jadi indah, jadi kelihatan lebih indah. Atau misalnya gambar ini disablon di mug atau gelas, nah gelasnya jadi lebih indah. Mister. Ya, Jangan dihapus dulu, Mister. oke. Mister, tadi aku kepencet keluar. Pembacanya sih. Ya, Apa ini Gitu ya. bagian apa, Mister? realis, karikatur, kartun, dekoratif. Tujuannya atau alasannya ada di sebelah sini. Mister, ini alasan. Mister, ini yang alasan yang paling akhir, Mister. Apa, Mister? Ditujukan, nih ya, ditujukan agar memperindah suatu benda. Ditujukan agar memperindah suatu benda. Oke, berikutnya ini tidak perlu dibahas ya, tidak perlu dikerjakan lagi karena tadi kita sama-sama sudah mengidentifikasi sama ini termasuk jenis gambar apa, alasannya kenapa. Nggak perlu, kita lewat saja. Kemudian ini apa ya? Ini juga kita lewat, nggak apa-apa. Sebentar ada yang masuk. Ini kita lewat. Nah, sampai di sini nih. Halaman 69. Kembali lagi kita bahas tentang paragraf serta ide pokok. Mudah-mudahan nggak bosan. Nah, seperti kita ketahui bersama dalam satu paragraf, ingat dalam satu paragraf atau teks, tulis ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Jadi kalau ada soal, ide pokok itu ada di mana? Adanya di sini, kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam teks. Jadi kalimat utama itu isinya informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam suatu teks. Sedangkan kalimat lain-lain itu berfungsi sebagai kalimat penjelas, hanya menjelaskan kalimat utama tadi. Ya, ingat-ingat. Berikutnya, ini ada teks nih. Contoh teks, pada hari Minggu, Wa Asep berkunjung ke rumah Salman. Wa Asep datang bersama istri dan anaknya. Tidak lupa ia membawa oleh-oleh yang menjadi ciri khas daerahnya. Nah, dari paragraf di atas dapat ditentukan bahwa kalimat utamanya adalah nih. Ini kalimat utamanya. Lalu diperjelas oleh beberapa kalimat penjelas. Kemarin sama-sama kita sudah membahasnya, sudah mencoba latihan juga bahkan di pembahasan yang kemarin.
bagaimana cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya harus dibaca teksnya secara menyeluruh. Jangan hanya awalnya aja atau akhirnya aja. Harus dibaca secara menyeluruh. Nah, kemudian ini setelah kamu mencermati kalimat utama dan kalimat penjelas dari sebuah ide pokok, sekarang cobalah kembangkan kalimat utama dan kalimat penjelas dari ide pokok berikut. Ini ada paragraf 1, 2, dan 3. Namun yang akan kita coba hanya paragraf 1 saja, di mana ide pokoknya adalah ikan merupakan hewan hidup di air. Ini ya ide pokoknya, nanti yang akan kita kembangkan juga dan kita dukung menggunakan kalimat-kalimat penjelas. Ngerjainnya di mana, Mister? Di halaman berikutnya. Buka halaman 70. Nah, ngerjainnya di sini. Satu paragraf aja ya. Mister kasih contoh. Paragraf ke-1 tadi ide pokoknya adalah kalau nulis paragraf agak masuk ke dalam sedikit. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ide pokoknya atau kalimat utamanya. Merupakan hewan yang hidup di air. Titik. Nah, itu kalimat utamanya. Dari kalimat utama ini kita diminta untuk menambahkan beberapa kalimat penjelas. Misalnya ikan, setelah titik huruf besar lagi, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Titik. Nah, silakan sambil ditulis nggak apa-apa. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Nah, kalimat ini menjelaskan ide pokok yang tadi ada di. Nah, menjelaskan ide pokok ini. Nah, ditambah lagi dengan penjelasan kalimat selanjutnya. Selain itu, ikan juga bernafas dengan insang. Titik. Nah, itu kalimat penjelas berikutnya. Selain itu, ikan juga bernafas dengan insang. Tambah lagi kalimat penjelasnya. Dalam berkembang biak, ikan berkembang biak secara bertelur. Iya, satu paragraf aja. Mister ngasih contoh bagaimana cara mengembangkan kalimat utama tadi. Kan ini kalimat utamanya ini. Ini kalimat utamanya. Kemudian, nah, dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ini kalimat penjelasnya, titik. Selain itu ikan juga bernafas dengan insang, titik. Dalam berkembang biak, ikan berkembang biak secara bertelur, titik. Sudah. Itu ya caranya untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Jadi ide pokoknya Mister taruh di awal.
Bisa nggak Mister taruh di akhir? Bisa. Berkembang biak apa, Mister? Berkembang biak secara bertelur ini. Nah, ada yang masuk sebentar. Nah, gitu. Sudah, ini sudah. Belum, Mister. Untuk paragraf kedua, ketiga, kalau mau dicoba di rumah silahkan. Kalau Mister bahas di sini semua nanti waktunya nggak cukup. Sudah, Mister. Oke, kalau sudah Mister lanjutkan. Bagi yang terlambat atau itu nanti bisa dilihat di Edo.TV, tenang aja. Berikutnya ini nggak perlu. Ini juga setelah kamu mengamati gambar di atas, buatlah 3 ide pokok yang dapat dikembangkan dari paragraf tersebut. Nggak usah ya ini ya. Kemudian kita ke, nah, nih inget gak nih yang mari meringkas. Nah, sebelum ke sub tema yang kedua, ini garis besar yang kita bahas di tema subtema 1. Nah, alhamdulillah telah menyelesaikan subtema 1 dengan tentang organ gerak hewan. Ini aku telah memahami hal-hal berikut. Kegunaan organ gerak manusia dan hewan. Sudah jelas untuk bergerak. Kemudian letak geografis dan astronomis Indonesia kemarin. Letak geografisnya terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau secara astronomis, Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 91 bujur timur sampai 141 bujur timur. Kemudian ide pokok sebuah paragraf tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang ingat gak nih, organ gerak manusia terdiri dari apa saja? Organ gerak manusia. Gerak manusia terdiri dari hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif berupa tulang, dan ada organ gerak aktif berupa otot. Bagus. Ya, yang organ gerak pasif tulang ya. Terus organ gerak aktif itu otot. Kalau contoh alat geraknya, alat gerak manusia ya ada kaki, tangan, alat gerak ya. Mister, itu pasif sama aktif. pasif sama aktif. Ya. Berarti nomor 2 juga sama. Organ gerak hewan kan ya. Cuman kalau contohnya ini juga sama berarti. Pasif
dan aktif. Tulang, Mister ini apa Mister? Bacaan apa Mister? otot. Ini pasif, ini aktif. Contohnya tulang, otot. Kalau alat geraknya macam-macam, ada kaki, ada sirip, ada sayap, bahkan ada apa? Otot perut pada hewan. Ini udah. Ayo Mister Sigit. Itu pada hewan ya. Sama, pasif aktif, tulang dan otot. Kalau contohnya kaki, sirip, sayap, otot perut, seperti pada ular. Misternya apa sih Mister? Bacaan Mister? Pasif ya Mister? Sama, pasif aktif. Ini pasif aktif juga, tulang, otot. Ah. Sudah? Dan. Belum Mister. Oh, belum. Kalau kalian paham ini, subtema 1 kalian menguasai berarti. Kalau tidak paham ini, perlu dibaca lagi. Cara Mister. Sudah Mister. Oke, sekarang letak geografis. Tadi sudah Mister singgung. Letak geografis Indonesia adalah Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, terletak di antara benua Asia dan benua Australia. mantap. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, terus dan juga terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Itu letak geografis. Letak geografis itu letak berdasarkan kenyataannya. Mister nih apa Mister? Yang kedua auto tahu Mister? Terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Mister apa sih Mister? Yang kedua, yang paling terakhir bacanya. Auto tahu Mister? Ini, Bukan atasnya. ini Atas lagi. Yang Yang- otot itu otot. kaki, sirip, sayap, otot perut. Otot perut. Kamu baru sampai Gimana nomor 2. bacanya? Itu apa Mister? Au apa? Terus sekarang nomor 4. Letak astronomis Indonesia adalah ada di berapa? Ini nih. Nah ya itu tuh. Kemarin Itu apa sudah bacaannya, Mister? Mister tuliskan. Coba buka catatannya kembali.
6 derajat lintang Lintang utara. utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat apa? Bujur timur. Bujur timur sampai 41 derajat 41 derajat bujur bujur timur. Ini wajib hafal. Itu letak astronomis Indonesia. Mister, rumah kita ada nggak letak astronomisnya? Ada, kalau kamu buka Google Map kan suka ada derajat-derajat gininya. Nah itu. Mister. Bahkan kita kemarin sudah sampai pada manfaat dan kegunaan dari letak astronomis dan letak geografis tersebut. Mister, ini yang nomor 3 bacaan apa, Mister? Yang pertama. Kamu baru sampai nomor 3. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Cara. Sudah, Mister. Sudah, oke. Sekarang ini ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Yo. Gagasan utama. Boleh. Gagasan utama lengkapnya ya. Gagasan utama sebuah paragraf. Nah, gagasan utama sebuah paragraf. Letaknya ada di mana? Ada di kalimat utama. Sudah, Mister. Dah. Sekarang kita ke sini. Yang nggak fokus pasti ketinggalan nanti. Kan bisa lihat di edit. Ya, apakah kamu dapat menyebutkan alat gerak pada manusia? Alat gerak manusia Ya. itu apa tadi? Ya. Alat. Ya. Kaki, tangan, ya. dan Nah, bisa ya checklist. Terus, apakah dapat membedakan alat gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata? Kalau bisa, checklist. Kalau tidak, kamu belajar lagi. Apakah dapat mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Kemarin bisa semua, berarti checklist. Ya. Apakah ya, dapat ya. menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Kemarin bisa kan? Pokoknya yang berkaitan dengan ketuhanan sila ke-1, berkaitan dengan kemanusiaan sila ke-2, berkaitan dengan persatuan dan kesatuan sila ke-3, berkaitan dengan musyawarah sila ke-4. Nah, letak geografis dan astronomis baru saja. Kemudian kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia kemarin kita sudah menuliskan. Nah, membedakan jenis-jenis gambar cerita tadi, mana yang karikatur, mana yang gambar realis, mana yang gambar kartun, tadi sudah. Oke, kita lanjutkan. Ini subtema yang akan dipelajari. Kita masuk subtema 2 sekarang. Halaman 75. Gerak badan dan kesehatan. Tubuh manusia mampu melakukan berbagai macam gerak, mulai dari memegang benda antara jempol dan jari tangan, sampai gerakan terkoordinasi seperti melompat dan berlari. Otot, tulang, dan sendi bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Otot melekat pada tulang.
ketika otot mengerut atau menjadi lebih pendek, ia akan menarik tulang untuk melekatinya dan membuatnya bergerak pada sendi. Nah, tulang menjadi tumpuan tempat otot-otot menggunakan kekuatannya. Jadi tadi kaitannya dengan organ gerak pasif pada hewan atau tumbuhan. Jadi tulang ini merupakan organ gerak pasif. Dia hanya bisa bekerja, dia hanya bisa bergerak karena ada otot yang melekatnya. Di sini dijelaskan kalau ototnya mengkerut atau menjadi lebih pendek, maka akan menarik tulang yang dilekatinya sehingga membuatnya bergerak pada sendi. Kita kan ada sendi-sendi, ada sendi tangan, di kaki ada sendinya. Nah, berikutnya banyak gerakan yang kita lakukan, misalnya berjalan, tidak perlu kita pikirkan untuk melakukannya. Tetapi gerakan yang dibutuhkan dalam berbagai cabang olahraga atau memainkan alat musik, kita harus berpikir. Nah, jadi kalau kita berjalan, misalnya kebelet, pengen ke kamar mandi, otomatis kita secara naluri langsung ke kamar mandi. Ini siapa yang belum di-mute, tolong di-mute karena mengganggu penjelasan. Berikutnya, berbeda dengan gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat berolahraga, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Kemudian, tubuh kita dirancang untuk bergerak. Banyak bergerak akan sangat membantu menjaga kesehatan tulang dan otot agar tetap dapat bekerja dengan baik. Nah, dengan berolahraga atau dengan banyak bergerak sangat membantu menjaga kesehatan tulang dan otot. Gerak badan yang teratur meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta mengurangi peluang kita untuk sakit. Nah, dengan banyak berolahraga, banyak bergerak, itu akan mengurangi, ya, bukan menghilangkan tapi mengurangi. Mohon maaf, yang belum di-mute silahkan di-mute dulu karena mengganggu. Berikutnya, gerak badan memberikan beberapa dampak positif pada tubuh kita. Nah, pertama, meningkatkan kekuatan jantung dan stamina. Sebentar. Ada yang keluar. Nah, sudah ya. Berikutnya, gerak badan memberikan beberapa dampak positif pada tubuh kita. Pertama, meningkatkan kekuatan jantung dan stamina. Dengan sering bergerak, otomatis jantung kita akan lebih kuat dan meningkatkan stamina. Kedua, meningkatkan kebugaran dan kekuatan otot. Ketiga, meningkatkan kelenturan tubuh. Jadi itu manfaat daripada gerak badan. Nah, di sini ada bermacam-macam gerak badan dan aktivitas yang memberi manfaat. Berbeda menyangkut stamina, kekuatan, dan kelenturan. Berlari dan berjalan sangat baik untuk stamina dan melatih jantung bekerja dengan baik. Senam berpengaruh terhadap kelenturan tubuh dan bersepeda melatih kekuatan otot kaki serta tangan. Ini SBDP atau apa? Oh, IPA ternyata. Ini masuknya ke IPA ya. Nah, Apa itu? kita isi yang ini ya. Yang Daria itu di-mute dong. Tadi udah Mr. Mute. Sudah ya, ini gambarnya, silahkan. Bermain basket itu menyehatkan atau tidak menyehatkan? Menyehatkan. Oh, menyehatkan, ini di checklist. Ya, menyehatkan. Alasannya? Alasannya ya melatih, misalnya melatih kekuatan Melatih stamina. otot. Otot apa, Mister? Kaki, tangan, kan melompat.
Alasannya karena melatih kekuatan otot. Aduh, bentar. Terus yang ini, bermain layang-layang. Menurut kalian ini menyehatkan atau tidak menyehatkan? Nggak tahu. Tidak Menyehatkan. menyehatkan. Ya kalau tidak, Tidak silahkan ini menyehatkan. di checklist. Alasannya kenapa tidak menyehatkan misalnya? Alasannya Karena mainnya pas siang, Mister, kan panas. karena mainnya pas siang, pas panas-panasnya. Kalau panas kan membuat keringat itu tidak sehat. Tidak menyehatkan. Alasannya misalnya ini tidak menyehatkan karena tercampur dengan keringat. tercampur dengan keringat. Alasannya sebenarnya gimana ya? Ini ada gerakannya juga tapi hanya tangan saja. Kalau lengannya putus kan kakinya juga bergerak, Mister. Nah ini kan nggak putus tapi di sini gambarnya. Ya udah Ya jadi diputusin. alasannya hanya melakukan gerakan tertentu. Hanya melakukan gerakan tertentu ya, Mister. Ya, hanya tangan aja narik-narik benang doang. Hanya melakukan gerakan tertentu. Gerakan Sudah, sekarang yang ini nih. Bersepeda. sehat. Goes. Sehat. Ya, menyehatkan. Karena apa alasannya misalnya? Melatih otot kaki. Betul. Kaki. Melatih Karena melatih otot kaki. otot kaki dan jantung juga bisa. Kalau ini panahan Tidak. Menyehatkan. Sehat. menyehatkan. Ya ini salah satu olahraga yang disunahkan malah. Menyehatkan. Ini bisa melatih Otot tangan ya, Mister. ya otot tangan dan konsentrasi. Yang penting melatih otot tangan dan konsentrasi. Sudah, lanjut ke berikutnya. Nah, ini udah ada isinya ini. Nih, ada isinya. Nah, setelah kalian mendiskusikan kegiatan yang baik dan tidak baik untuk kesehatan, rumuskanlah pemahaman kalian dengan berikut. Aktivitas yang menyehatkan dulu, contoh di sini futsal, jogging, sholat juga menyehatkan. Sholat juga menyehatkan. Ciri-cirinya kalau aktivitas yang menyehatkan, berlari, Bapak besar. Aduh. Itu apa, Mister? Bacanya, Mister? berlari. Berlari. Ciri-cirinya berlari.
energik. Energik, Mister. Ya, energik kecuali sholat ya. Kalau sholat kita harus khusyuk dan tumakninah. Tapi gerakan sholat itu menurut beberapa penelitian juga menyehatkan tubuh kita. Karena apa? Sendi-sendi kita kan ikut bergerak. Berarti kita harus sholat terus dong Mister. Kerja. Ya kan wajib sholat, nggak boleh tidak. Iya. Nah, kemudian aktivitas yang tidak menyehatkan, ciri-cirinya ya diam di tempat, terus males-malesan, tidur-tiduran. ya. Kalau istilahnya anak zaman sekarang, rebahan. Iya, Ban. Kayak Aiza. Ini enak ngomong. Ya, rebahan boleh, main Lebih. game juga boleh, Mister nggak ngelarang, tapi Tapi harus porsinya ingat waktu. atau waktunya juga diingat, jangan dihabiskan semuanya untuk main game. Kalau malam nggak boleh Mister. Ya, Saya juga. Apalagi buka YouTube nggak boleh. main game hanya untuk refreshing silahkan, Mister perbolehkan, tapi ingat waktu. Lanjut ya. Ini apa nih? Saya main musik. Aku juga. Yang water. Oh, ini permainan, kita lewat saja. Duniawi. Nah, banyak kegiatan harian kita yang sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan alat gerak. Kegiatan tersebut bisa berhubungan dengan gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Aktivitas apa yang dapat kamu lakukan untuk kesehatan tubuhmu? Aktivitas apa? Berlari. Apa? Berlari. Bisa berlari, Berjalan. Berlari. ya, Berjalan. berjalan. Lompat-lompat. Terus apa? Lompat-lompat. Lompat. Melompat. Termasuk kamu misalnya membantu orang tua ngangkat jemuran nih, jemurannya bawa keluar dulu, mama mau jemurin, ngangkat. Wah, saya seperti Aku juga udah pernah. Kalau enggak ini Saya buang sering sampahnya nih. Nah, itu Oh, juga iya. sebenarnya membantu melatih Otot. otot yang ada di tubuh kita. Lanjut ya. Mister. Nah, kita ke sini nih. Halaman 79. Kembali lagi ide pokok. Nah, jangan bosan ya. Ya. Tapi Ide lumayan pokok lagi. Mudah-mudahan gak bosan. Oke. Aku kurang bosan. Di sini ada teks atau bacaan penyesuaian diri tubuh dengan lingkungan. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan, mohon maaf. Nah, tumbuhan di sekitar kita sangat banyak macamnya. Walaupun bermacam-macam, setiap tumbuhan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan atau yang namanya adaptasi. Mister, Pernahkah kamu, ya? izin ke toilet. Silakan. Pernahkah kamu melihat pohon jati pada musim kemarau? Udah pernah lihat pohon jati belum? Pernah lihat pohon jati? Belum. Padahal di Aku udah pernah. sekolah ada pohon jati. Aku pernah. Kalau kamu ke Sering Terputlen jalan-jalan. atau kamu mau ke kebun, itu kan ada kebun jatinya. Nah, itu pohon jati. Nah, pada musim kemarau pohon jati itu menggugurkan daunnya. Ya sebenarnya bukan hanya pohon jati, mahoni juga sama.
itu menggugurkan daunnya pada musim kemarau ya. Akibatnya pohon jati seolah-olah mati pada musim kemarau. Jadi pada musim kemarau daun-daunnya itu rontok, berguguran. Nah, pengguguran pohon jati pada musim kemarau ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Di musim kemarau kan airnya sedikit. Nah, tumbuhan salah satunya pohon jati itu untuk mengurangi penguapan ya tadi pohonnya merontokkan diri atau berguguran. Pengguguran tersebut dilakukan karena air dibutuhkan oleh pohon jati untuk berfotosintesis. Kalau daunnya semakin banyak otomatis butuh air banyak, makanya daunnya berguguran. Karena di musim kemarau airnya sangat sedikit. Berikutnya, pada musim hujan, keadaan pohon jati berubah. Daun-daunnya segera kembali tumbuh. Hal itu dapat terjadi karena air hujan yang jatuh ke tanah dapat segera diserap bersama sari-sari makanan oleh air. Akibatnya pohon jati tumbuh subur kembali. Berbeda dengan kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang hidup di tanah gersang dan tandus. Dia nggak perlu banyak air. Untuk mempertahankan hidupnya, kaktus harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri pada kaktus antara lain memiliki batang berongga dan daun berbentuk duri. Jadi kalau kaktus itu, kalau ditanya daunnya mana, daunnya bukan yang lebar-lebar kayak gini. Jadi daunnya itu, durinya itu daunnya. Nah ini batangnya. Pada tanaman kaktus ya. Kenapa Mister kok daunnya lebih kecil? Tujuannya untuk mengurangi penguapan karena dia bisa hidup di tempat yang tandus dan gersang. Sementara batangnya itu dibuat berongga dan besar seperti ini, tujuannya untuk menyimpan air. Jadi ketika mau kemarau kayak mau apa, dia nggak terlalu butuh banyak air karena di sini sudah menyimpan. Nah, batang berongga pada kaktus berupa menyimpan cadangan makanan. Selain berongga, batang kaktus tebal dan dilapisi lilin. Bentuk seperti ini berguna untuk mengurangi penguapan. Nah, ini daunnya kecil-kecil, makanya penguapannya kecil. Daun berbentuk duri berguna untuk mengurangi penguapan, bentuk akar memanjang supaya dapat memperoleh air dari tanah. Nah, jadi kalau kamu miara kaktus, nyiraminya cukup bisa seminggu sekali, nggak kayak tanaman pada umumnya. Selanjutnya, menentukan ide pokok. Perlu dikerjakan atau tidak ini? Menemukan ide pokok. Jangan. Sudah bisa ya menentukan ide pokok? Sudah sih. Ya, bosan nanti bahas ide pokok terus. Waktunya terbuang banyak. Kita lewat saja untuk ini ya. Oke, Mister. Ganti topik lain ide pokok, Mister. Kemudian mengembangkan ide pokok. Tadi kita sudah mengembangkan ide pokok yang di halaman berapa tadi? Halaman 70. Nah, paragraf pertama, ide pokoknya bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Misalnya dikembangkan dengan kalimat pertamanya, aku bersepeda setiap hari Minggu. Aku bersepeda mengelilingi komplek perumahanku. Kan itu mengembangkannya seperti itu ya. Ini juga tidak perlu. Kalau ditanya ayah atau bundamu, kok ini nggak dikerjakan, dilewatin. Di pembahasan sebelumnya sudah pernah kita kerjakan. Jadi kalau dibahasnya double nanti waktunya nggak cukup. Berikutnya kita ke, ini masih ada waktu 10 menit lagi. Habisnya apa, Mister? Buka halaman 86 English setelah ini. Kalau nggak conversation ya. Oke, perhatikan
ambil stabilonya atau di garis bawahi silakan. Tubuh manusia terdiri atas alat gerak aktif dan pasif. Ini sudah kita pelajari di subtema 1 kemarin. Alat gerak aktifnya adalah otot, sedangkan alat gerak pasifnya adalah tulang. Nah, boleh digaris bawahi lagi atau boleh ditandai lagi. Nih ya. Nah, diingat-ingat jangan sampai ketukar aktif pasifnya. Tulang merupakan penyangga tubuh, sudah jelas. Tanpa ada tulang ini, kita otot aja nggak akan bisa berdiri. Jadi yang membuat kita bisa berdiri tegak karena ada tulang yang menyangga tubuh kita. Ibaratnya nih, Mister ada jaket di belakang. Jaket itu bisa berdiri tegak Mister itu halaman berapa? karena disangga 87 karena disangga oleh hanger. Kalau hangernya hanger ini ibaratnya sebagai tulangnya. Kalau hangernya dilepas, dia nggak akan bisa berdiri seperti ini. Jadi itu ya, tulang merupakan penyangga tubuh. Orang dewasa memiliki kurang lebih 206 tulang. Orang dewasa ya. Ketika lahir kita memiliki kurang lebih 350 tulang. Beberapa tulang ini menyatu ketika kita tumbuh. Ternyata pada saat bayi kita lahir tulangnya malah lebih banyak. Seiring perkembangan dan perubahan berat badan dan tinggi badan, tulang kita menjadi 206. Berarti kalau semakin tua tulangnya semakin berkurang, Ustaz? Ya bukan, artinya dewasa itu umur 7 tahun itu sudah dianggap dewasa. Oh. Nah, kemudian tulang-tulang yang saling berhubungan dinamakan dengan rangka. Nah, ini garis bawah ini. Tulang-tulang yang saling berhubungan dinamakan rangka. Kalau hanya satu saja nih, kepala doang, itu namanya tulang tengkorak. Kemudian kalau hanya tangan saja namanya tulang tangan. Tapi kalau sudah tulang-tulang yang saling berhubungan seperti ini namanya rangka. Ini rangka nih, rangka manusia. Ya berarti rangka itu terdiri dari beberapa tulang yang saling berhubungan. Nah, rangka memberi bentuk pada tubuh kita. Nah, yang memberi bentuk pada tubuh kita itu rangka. Misalnya dagunya panjang atau lancip, itu dibentuk sama tulang ini. Nah, berarti masing-masing orang berbeda-beda dong, Mister. Susunannya sama tapi hanya bentuknya, misalnya dagunya ada yang lancip, kemudian tangannya ada yang panjang. Nah, susunannya sama seperti ini sebenarnya. Lalu rangka ini berfungsi, nah ini penting, silakan garis bawahi. Fungsi daripada rangka adalah melindungi organ penting seperti otak. Otak kan ada di sini. Kalau nggak ada rangka, nggak ada tulang tengkoraknya, dipegang saja bisa atau misalnya kita kejedot tembok, otak kita bisa langsung rusak. Makanya ada rangka ini, tengkorak. Kemudian melindungi jantung dan paru-paru, atau bisa dikatakan lain, rangka berfungsi melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam tulang rusuk ini banyak organ-organ penting, ada paru-paru di kanan dan di kiri, ada jantung, ada hati, ada lambung dan lain sebagainya. Jadi fungsi tulang atau rangka tadi untuk melindungi organ penting. Selanjutnya, rangka juga membantu tubuh bergerak karena tulang-tulang menjadi tempat melekatnya otot. Fungsi yang berikutnya adalah tempat melekatnya otot. Kapan, Mister? Kenapa? Bahasa Inggris kapan? Sebentar lagi, masih ada 5 menit lagi. Oke. Nah, tulang paha atau disebut femur dan tulang lengan atau disebut humerus yang panjang adalah tulang yang bergerak. Jadi yang menggerakkan kita ini tulang paha dan tulang lengan.
Oke, berikutnya. Di sini di dalam rangka terdapat beberapa jenis tulang yang berbeda yang masing-masing memiliki peran dalam tubuh. Tulang-tulang tersebut adalah tulang pinggang. Nih, tulang pinggang. Tulang pinggang. Nah, kalau kamu pegang ada sebenarnya tulang pinggang. Terus tulang panjang kok, tulang pinggang. Tulang ya, tapi ini benar tulang pinggang. Tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang sesamoid dan tulang yang tak teratur. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasannya karena waktunya juga sudah mepet. Silahkan bukunya dilipat sampai halaman 86. Nah, bukunya dilipat dulu sampai halaman 86 supaya besok kalau kita melanjutkan tidak bingung. Nah, Mister ingin menggarisbawahi apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang mengembangkan ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian kita sudah merefleksi atau mengingat kembali apa yang kita pelajari di subtema 1 mengenai organ gerak, alat gerak, letak geografis Indonesia, kemudian letak astronomis. Kemudian kita masuk ke subtema yang kedua. Tadi membahas tentang aktivitas yang menyehatkan dan yang tidak menyehatkan, dan baru saja yang kita bahas adalah tentang rangka. Oke, sebentar. Nah, untuk pertemuan kali ini Mister cukupkan sampai di sini. Setelah ini langsung gabung ke pelajaran berikutnya ya. Tidak perlu nunggu-nunggu lama, silakan langsung cari gurunya, Miss Solehah. Nanti ikuti pelajaran bersama beliau. Terima kasih untuk pelajar. Kenapa? Miss Solehah di guru subjek katanya. Ya. Kalau yang tematik nyarinya ke guru grade 5, kalau yang guru subjek ya cari di guru subjek. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi dan juga atensinya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga terus protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, dengan tetap memakai masker jika kalian mau keluar rumah. Kemudian sering mencuci tangan dan kurangi mobilitas serta jaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari virus COVID-19. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.